Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezi Rohmat dengan NIM 19107021, kelas S1 TE 03A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh penerapan eigen dengan judul penggunaan nilai dan vektor eigen untuk menentukan prioritas faktor-faktor penentu pemilihan tempat makan atau restoran. Pada kali ini ada 4 topik yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Langsung masuk ke pendahuluan. Dalam menentukan tempat makan, mahasiswa-mahasiswi suatu perguruan tinggi selalu membandingkan suatu tempat makan dengan tempat makan yang lain berdasarkan harga, rasa, pelayanan, dan jarak. Survei berupa kuesioner diberikan kepada 28 mahasiswa dan mahasiswi mengenai perbandingan antara keempat faktor tersebut, yaitu membandingkan harga terhadap rasa, pelayanan, dan jarak. Demikian juga rasa dibandingkan dengan faktor pelayanan dan jarak, dan pelayanan juga dibandingkan dengan jarak. Data diambil rata-rata dengan pembulatan suatu desimal di belakang koma. Jika nilai di belakang koma antara 1 sampai 4 dibulatkan ke bawah, jika antara 5 sampai 9 dibulatkan ke atas. Contoh, jika setelah diambil nilai rata-rata diperoleh 3,2, maka dibulatkan menjadi 3. Jika setelah diambil nilai rata-rata diperoleh 3,7, maka dibulatkan menjadi 4. Berikut ada tabel untuk survei. Jadi survei itu menggunakan tabel berikut. Isi tabelnya terdiri dari nomor, kode, variabel faktor, dominan, dan bobot. Di sini yang pertama, nomor 1 ada harga dengan rasa, nomor 2 ada harga dengan pelayanan, nomor 3 ada harga dengan jarak, nomor 4 ada rasa dengan pelayanan, nomor 5 ada rasa dengan jarak, dan nomor 6 ada servis atau pelayanan dengan jarak. Nah, ini hasil surveinya. Jadi ini adalah tabel hasil survei yang sudah diisi oleh 28 mahasiswa dan mahasiswi. Di sini hasilnya nomor 1 yang mendominan itu harga dengan bobot 2, nomor 2 itu harga dengan bobot 4, nomor 3 yang mendominan itu harga dengan bobot 3, nomor 4 itu rasa dengan bobot 2, nomor 5 rasa dengan bobot 3, dan nomor 6 pelayanan dengan bobot 4. Di sebelahnya tabelnya ada tabel, yaitu data ditampilkan dalam metrik dengan kriteria harga penting 2 kali dari rasa dan kriteria harga lebih dominan 4 kali dari pelayanan, sehingga pada tempat rasa dan harga diisi 1/2 atau setengah. Jadi harga terhadap harga 1, baris harga terhadap kolom rasa 2, baris harga terhadap kolom pelayanan 4, baris harga terhadap jarak 3, dan berikut seterusnya. Di bawahnya itu ada tabel nilai atau skala nilai. Nilai 1 keterangannya faktor A sama dominannya dengan faktor B. 2, faktor A sedikit lebih dominan dari faktor B. 3, faktor A jelas lebih dominan dari faktor B. Dan 4, faktor A pasti sangat jelas lebih dominan dari faktor B. Untuk mahasiswa-mahasiswi, faktor harga adalah sedikit lebih dominan dari rasa sehingga bernilai 2, dan harga pasti sangat jelas lebih dominan daripada pelayanan sehingga bernilai 4. Selanjutnya, metodologi penelitian. Diberikan metrik A berdimensi
n kali n, maka vektor tak 0 x termasuk anggota Rn disebut vektor karakteristik atau eigenvektor dari metrik A. Jika berlaku AX sama dengan lambda X untuk suatu skalar lambda, maka lambda disebut nilai karakteristik atau eigenvalue dari metrik A. Ada 3 persamaan. AX sama dengan lambda X, AX dikurang lambda X sama dengan 0, A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Vektor karakteristik merupakan solusi non-trivial atau solusi yang tidak semuanya 0 dari A dikurang lambda I kali X sama dengan 0. Agar diperoleh solusi non-trivial, maka determinan A dikurang lambda I sama dengan 0, di mana determinan A dikurang lambda I sama dengan 0 disebut persamaan karakteristik. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Dari tabel penilaian sebelumnya akan dicari nilai eigen dengan cara nilai pada setiap kolom dibagi dengan jumlah semua nilai pada kolom yang bersangkutan atau yang disebut juga dengan normalisasi. Untuk baris harga dan kolom harga diperoleh 0,480. Untuk baris harga dan kolom rasa diperoleh 0,522. Dan untuk baris harga dan kolom pelayanan diperoleh 0,552. Untuk baris harga dan kolom jarak diperoleh 0,273. Berikutnya di baris rasa dan kolom harga diperoleh 0,240. Untuk baris rasa dan kolom rasa diperoleh 0,261. Baris rasa dan kolom pelayanan diperoleh 0,276. Untuk baris rasa dan kolom jarak diperoleh 0,273. Untuk baris pelayanan dan kolom harga diperoleh 0,120. Untuk baris servis dan kolom rasa diperoleh 0,130. Untuk baris dan kolom servis diperoleh 0,138. Untuk baris pelayanan dan kolom jarak diperoleh 0,364. Untuk baris jarak dan kolom harga diperoleh 0,160. Untuk baris jarak dan kolom rasa diperoleh 0,087. Untuk baris jarak dan kolom servis diperoleh 0,034. Untuk baris jarak dan kolom jarak diperoleh 0,091. Nah, perhitungan ini sudah selesai. Berikutnya ada vektor eigen yang diperoleh dari rata-rata tiap baris. Untuk baris harga diperoleh vektor eigen yaitu sebesar 0,457. Untuk baris rasa diperoleh vektor eigen 0,262. Untuk baris servis atau pelayanan diperoleh vektor eigen sebesar 0,188. Untuk baris jarak diperoleh vektor eigen sebesar 0,093. Jadi perhitungannya yaitu yang baris harga, saya contohkan satu, yang baris harga yaitu 0,480 ditambah 0,522 ditambah 0,552 ditambah 0,273 dibagi dengan 4, maka menghasilkan 0,457. Untuk baris selanjutnya begitu seterusnya. Dari hasil perhitungan pada tabel ini
menunjukkan bahwa kriteria harga merupakan kriteria yang paling dominan nilai bobot 0,457 atau 45,7%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan kita saat ini, maka harga adalah faktor yang dominan atau terpenting untuk memilih tempat makan bagi mahasiswi suatu perguruan tinggi, yaitu sebanyak 45,7%, disusul dengan faktor rasa sebanyak 26,2%, faktor pelayanan sebanyak 18,8%, dan terakhir faktor jarak sebanyak 9,3%. Cukup sekian presentasi saya pada kali ini tentang contoh penerapan eigen. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.